Oke, baik. Selamat siang kakak-kakak sekalian dari peserta Desiminasi PJOK tahun 2024. Sebelumnya izinkan saya untuk screen dari kegiatan kita. Nampak Kak Andre? Kok kecil suaranya Kak Andre? Pakai handset lah. Ya, nah baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ini adalah eh, pertemuan pertama kita dari kegiatan PKG, PJOK. Itu adalah pendidikan program pengembangan kompetensi guru, ya khususnya PJOK. Nah, berbangga hatilah kita sebagai guru-guru olahraga bahwasanya untuk di tahun ini pemerintah pusat khususnya Kemendikbud memberikan perhatian khusus kepada kita, khususnya kepada guru-guru PJOK, sehingga kita dibuatkan pelatihan khusus di awal. Nah, jadi sebelum sebelum ini adalah kegiatan yang pertama kali diadakan. Jadi PJOK itu sangat beruntung. Dari pelajaran mata pelajaran yang lain, kita lah yang pertama kali dibuatkan. Mungkin ini kenapa dibuatkan oleh pemerintah pusat. Tujuannya sebenarnya untuk lebih mendukung ke the bond desain besar olahraga kita yang di mana itu untuk menuju ke 2024 2045 yang di mana kita memiliki misi adalah Indonesia Emas. Oke, nah baik. Selanjutnya selamat datang Bapak Ibu. Nah, di sini sebelumnya kita sepakati ya, kakak-kakak, bahwasanya kita dalam kegiatan desiminasi ini, panggilan kita itu adalah kakak ya. Kenapa tujuannya memanggil kakak? Biar tidak ada kesenjangan dari antara kita, bahwasanya kita tahu di olahraga ini ada yang namanya abang stambo, ada yang adik stambo. Nah, jadi tujuannya kenapa dibuat ini biar tidak ada kesenjangan. Jadi nanti takutnya kita kalau karena tidak saling kenal kan kita bilang abang rupanya adik kita, rupanya kita bilang adik rupanya abang kita kan eh, nggak enak. Nah, jadi untuk menyetarakan itu semua kita samakan aja yaitu kakak. Oke baik Kak Kak Leo, mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan. Halo Kak Leo, terpencet kurasa ya. Oke baik. Salam salam dan bahagia. Selamat siang untuk kita semua. Nah, di sini perkenalkan, nama saya adalah Tarudi Tua Marbun. Saya mengampu mata pelajaran PJOK di SD 114347 Pinggir Jati, Kecamatan Kualuhulu. Iya Kak Leo, ada yang mau disampaikan Kak Leo? Halo Kak.
Nah, sudah pun. Mati mas sudah. Oke, baik. Itu tadi perkenalan singkat kita agar kiranya masing-masing kita bisa kondusif mengikuti kegiatan dari Jimit Tatap Maya kita pertama. Nah, untuk itu, untuk memperkenalkan diri, kami persilakan dari masing-masing kakak-kakak peserta untuk menuliskan nama di kolom chat. Tahu kan di kolom chat dari Jimit kita ini, silakan diketik namanya di kolom chat serta disebutkan satu benda, baik itu benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan kakak-kakak sekaligus. Mungkin bisa seperti bunga. Nah, kenapa nanti milih bunga mungkin nanti bisa dijelaskan. Jadi kami persilakan kepada kakak-kakak untuk menuliskan nama dan suatu benda di kolom chat. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk sebelumnya kakak-kakak kami mohon dipastikan bahwasanya untuk akun email yang masuk ke Gimit ini adalah email ID belajarnya ya. Jadi memang harus dipastikan kakak-kakak itu masuk ke Gimit ini melalui LMS masing-masing. Jadi memang bisa dipastikan masuknya itu memang melalui email ID belajarnya masing-masing. Ya, kami persilakan kepada kakak-kakak yang belum menuliskan nama dan suatu benda di kolom chat, kami persilahkan. Kakak-kakak yang lain kami persilahkan untuk menuliskan nama dan kolom chatnya. Di kolom chat ada Kak Leo, Kak Jetro. Kalau memang ada kendala boleh ditanya ya kakak-kakak. Silakan raise hand, angkat tangan, sampaikan kira-kira apa kendalanya. Kita di sini santai aja ya kakak-kakak, nggak usah terlalu tegang kali. Karena kita di sini modelnya sama-sama belajar kok. Nggak sepenuhnya harus apa yang mengikuti yang saya sampaikan Kak. Kalau memang ada yang pengen disampaikan, disampaikan aja. Kak Bayu aman Kak Bayu? Oke Kak, bisa di eh, ditulis ya di kolom chat Kak. Nama serta
suatu benda yang bisa menggambarkan dari perkenalan diri kakak-kakak masing-masing. Kak Jetro, ada kendala Kak? Kak Muhammad Apandi Nur, masih kita tunggu dari teman kakak-kakak yang lain. Di sini yang masih memberikan di kolom chat ada Kak Andri, Kak Anissa, dan Kak Bayu. Mohon kakak-kakak yang lain yang masih belum harap ditulis di kolom chat. Oke, baiklah. Mungkin kakak-kakak yang lain ada kesibukannya masing-masing, tapi eh, harap kita maklumi aja. Mungkin Kak Kak Andri boleh open mic. Hmm, iya Kak, kira-kira apa alasan ini kenapa memilih gelas? Alasan saya memilih gelas yaitu saya ingin menampung curahan air ilmu dari Kak Pasir dan curahan pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan yang ikut PKI tadi. Oke, baik. Terima kasih Kak Andri ya. Jadi kenapa memilih gelas? Karena ingin menjadi suatu wadah ya, tempat agar bisa menampung baik itu menampung ilmu ataupun menampung hal-hal yang baik yang mungkin bisa nanti ke depan berguna khususnya dalam pembelajaran PJOK. Mungkin begitu Kak Andri ya. Ya baik, terima kasih. Mungkin Kak Bayu bisa open mic Kak Bayu. Hadir. Ya siap Kak. Kira-kira apa ini Kak? Alasan memilih bola ini Kak? Alasan saya memilih bola biar supaya kita dalam mendidik seorang anak bisa kemana aja sesuai dengan potensi anak yang akan kita tuju. Oke, baik. Terima kasih Kak Bayu ya. Sama-sama. Ya artinya bahwasanya seperti bola ini memiliki
lingkaran yang bisa bebas. Iya. bebas kemana aja gitu Kak ya. Iya. Ya, terima kasih Kak Bayu ya. Selanjutnya mungkin ada Kak Apandi Nur, bisa open mic Kak Apandi Nur, Muhammad Apandi. Ya, Ya, mungkin apa alasannya Kak? alasannya pilih sepatu ingin berkembang bersama ke arah yang sama. Nah, artinya bisa bersama-sama ya, nggak bisa satu sepatu kan nggak bisa dipakai ya. Artinya bisa harus bersama-sama dua sepatu beriringan berjalan bersama-sama gitu Kak ya. Iya, iya. Oke baik, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah mau berpartisipasi di kolom chat. Nah kita lanjutkan. Nah jadi ini dia agenda kita untuk tatap maya kita yang pertama ini. Tadi ada dua materi yang akan kita laksanakan pada hari ini, yaitu adalah materi orientasi, artinya itu perkenalan untuk kita masing-masing dari baik itu dari Fasil atau maupun daripada peserta, yaitu berdurasi 1 JP. Nah, kita di sini 1 JP itu berdurasi 45 menit. Nanti 45 menit kedua itu ada kita langsung masuk ke modul 1.1 ya. Jadi pembagiannya di sini ada nanti kita di modul 1 ini mengenal apa itu refleksi. Jadi nanti dari setiap tugas-tugas kita, dari tugas-tugas kakak-kakak dan tagihan nanti yang akan dibuat di LMS itu lebih cenderung ke banyak merefleksikan. Nah, sudah sejauh mana kira-kira kakak-kakak menjadi guru PJOK selama ini? Sudah benar apa tidak? Apakah sudah menjadi seorang guru yang bisa menaungi anak-anak kita untuk menjadi wadah yang tepat gitu. Jangan mungkin selama ini kita berpola pikir bahwa guru PJOK itu apalagi orang-orang ya berpikiran bahwa guru PJOK itu adalah enak kali hanya untuk lempar-lempar bola aja nih itu guru olahraga itu. Enaknya jadi guru olahraga. Nah, mungkin mengapa diadakan kegiatan PKG PJOK itulah dia untuk merubah paradigma kita bahwasanya guru olahraga itu bukan seperti yang dikatakan orang hanya main lempar bola. Jadi disinilah diadakan untuk merubah mindset kita bahwasanya kita adalah guru PJOK yang dapat memfasilitasi murid kita sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu nanti lebih lanjut kita ke pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik, selanjutnya adalah tujuan sesi dari materi orientasi program PJOK. Nah, yang pertama adalah tadi kita sudah saling berkenalan. Nah, selanjutnya di sini kita akan memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik itu tadi, makanya saya sampaikan dari kegiatan PKG ini adalah tujuan besarnya adalah untuk merubah paradigma kita sebagai guru PJOK. Jangan hanya selama ini kita dalam pengajaran, suka-suka kita dalam memberikan pengajaran. Nah, kali ini mindset dan paradigma kita harus sama seluruhnya, terkhususnya di guru-guru olahraga di Kabupaten Labuan Batu Utara. Nah, yang ketiga adalah peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Nanti di sini kita bisa ada Jambot. Jadi dari masing-masing orang kakak mencurahkanlah apa yang ada, yang dirasakan, mungkin apa yang selama ini sudah dilalui mengenai program-program selama yang kita jalankan menjadi guru PJOK. Nah, yang keempat adalah peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, jadi maaf tadi sebelumnya harusnya saya menyampaikan kesepakatan kelas kita di awal. Nah, ini kesepakatan kelas kita bersama yang di awal adalah sebisa mungkin kakak-kakak untuk menyalakan kamera. Namun apabila tidak dalam keadaan yang tidak kondusif, saya rasa tidak masalah untuk tidak menyalakan kamera. Jadi kita sama-sama bisa saling mengerti. Nah, yang kedua adalah mematikan mikrofon jika tidak ingin berbicara. Jadi jika ingin mau menyampaikan sesuatu, ingin memberikan pendapat atau memberi sanggahan,
silakan raise hand, angkat tangan, lalu nanti dihidupkan mikrofonnya. Nah, selanjutnya adalah hadir seutuhnya. Jadi diharapkan orang kakak-kakak di sini hadir seutuhnya mulai dari awal gimmick kita pertama sampai nanti berakhirnya gimmick kita pada hari ini diharapkan hadir seutuhnya. Nah, selanjutnya kita saling dapat menghargai waktu kita bersama. Baru memanfaatkan, memaksimalkan fitur chat yang ada. Jadi kalau ada kira-kira kendala boleh diketik di kolom chat apa yang mungkin mau disampaikan. Jika ingin bertanya silakan raise hand dan selanjutnya gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini kita yang pertama adalah apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK, ya. Tujuan pembelajaran dari PJOK. Nah, itu seperti tadi saya sampaikan di atas tadi bahwa tujuannya ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk merubah paradigma kita. Ini memang harus berkali-kali saya sampaikan bahwasanya ini adalah hal yang paling harus kita rubah, yaitu adalah tujuan dari pembelajaran PJOK ini. Nah, itu adalah tujuan besar. Nah, mungkin kakak-kakak sekalian boleh mengisi di kolom chat. Nah, sebelum mengikuti kegiatan PJOK ini, kira-kira kakak-kakak sekalian, apa sih tujuan dari pembelajaran PJOK yang selama ini dah kakak jalankan? Jadi maksudnya selama kakak mengajar ini sebagai guru PJOK, apa kira-kira tujuan yang ingin kakak capai dalam mengajar PJOK? Gitu kak ya. Mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Kami persilakan kepada kakak-kakak menyampaikan apa sebenarnya sebelum dari kegiatan PJOK ini, sebelum kita mengetahui tadi ya tujuan dari eh, pelatihan PJOK ini, kakak-kakak dulu pastinya dulu punya tujuan. Apa sebenarnya tujuan dari kakak-kakak sebagai guru PJOK? Mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Kami persilakan kepada kakak-kakak. Ya, kepada kakak-kakak kami persilahkan untuk mengetik di kolom chat.
dan masih kita tunggu dari kakak-kakak yang lain. Baru 2 ini yang mengirim, Kak Andri, Kak Avandi, satu lagi ini ada Kak Jetro. Oke, sembari menunggu dari teman-teman yang lain, di sini ada dari Kak Andri. Tujuannya adalah membuat peserta didik menyukai gerak dan menyukai pelajaran olahraga. Dari Kak Avandi, tujuan saya agar peserta didik memahami konsep kebugaran jasmani untuk dirinya sehingga tercapai makna sebuah pembelajaran serta tercapainya kebugaran yang berkesinambungan di kehidupannya kelak. Seterusnya ada Kak Jetro untuk membantu anak mengembangkan potensi dirinya. Oke, sembari kita menunggu teman-teman lain, kita lanjutkan saja. Nah, kita bisa lihat di sini ya, apakah betul PJOK untuk prestasi? Nah, kita lihat dulu dari segi prestasinya. Nah, di sini dikatakan dari, kalau dilihat dari prestasi, khususnya di Asian Games 40 tahun terakhir, data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Nah, jadi kalau dikatakan PJOK ini sebagai tempat untuk membuat anak-anak prestasi, nah bisa kita lihat dari data di sini, grafiknya cenderung menurun kakak-kakak ya. Berarti itu artinya PJOK itu tidak untuk prestasi, ya, karena di sini menjadi data yang valid mulai dari tahun 1982 lanjut ke 86 ini turun, dan 90 di tahun 90 agak sedikit naik. Nah, mulai dari sini cenderung turun terus sampai ke 2006. Nah, ini artinya memang PJOK bukan menjadi hal yang penyumbang untuk prestasi, terkhususnya di Asian Games. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari sebagai hiburan, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Nah, kalau dikatakan sebagai hiburan, hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Nah, kalau memang dikatakan sebagai hiburan, banyak hiburan-hiburan di luar dari pembelajaran PJOK. Itu artinya kalau memang dikaitkan dengan hiburan berarti tidak perlu ada pembelajaran PJOK kalau hanya sekedar untuk hiburan gitu kakak-kakak ya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat dari
kebugaran. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan untuk sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Nah, apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai dengan PJOK? Nah, mungkin di sekolah kita masing-masing banyak ya digunakan jam-jam pelajaran PJOK ini untuk kegiatan bersih-bersih dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan sebagai kebugaran, saya rasa ini kurang pas karena untuk membuat bugar anak-anak itu tidak cukup seperti yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Contohnya di SD, kita jam pelajaran PJS itu hanya 4 JP dalam seminggu. Saya rasa untuk membuat anak-anak bugar itu tidak cukup hanya dengan 4 JP membuat anak-anak bugar. Apalagi kita lihat di SMP dan di SMA, jamnya semakin berkurang. Di SMP ada itu 3 jam, hanya 3 jam saja pembelajaran PJOK. Saya rasa kalau dikatakan sebagai kebugaran itu kurang tepat karena tidak cukup waktu atau harus banyak waktu yang ditempuh untuk membuat anak-anak itu menjadi bugar. Nah, sekarang itulah yang menjadi tantangan utama kita menjadi seorang guru PJOK itu. Nah, yang pertama kita harus kita mengalami krisis identitas yang dimana kita kesulitan mengidentifikasi siapa sebenarnya diri kita dan apa sebenarnya esensi dari mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Nah, yang selanjutnya adalah kita ini sebagai krisis arah. Kenapa dikatakan krisis arah? Karena kita tidak memiliki tujuan yang jelas. Kemana sih sebenarnya arah dari pembelajaran PJOK ini? Tujuannya muaranya kemana gitu kan? Untuk saat ini sebenarnya kita masih mengambang-ambang apakah sebenarnya tujuan kita. Yang penting kita sudah menyampaikan materi kepada anak-anak. Kalaupun nanti anak-anak itu mau berprestasi apa tidak, yang penting kita sudah menyampaikan materi kita. Nah, itu saya rasa menjadi kurang pas kalau pemikiran kita seperti itu. Nah, selanjutnya adalah krisis fokus. Kenapa dikatakan krisis fokus? Karena bidang studi yang terfragmentasi terlalu banyak tujuannya sehingga terlalu banyak capaian yang harus kita capai. Jadi karena banyak kali yang ingin kita capai, tujuannya terlalu banyak kali sehingga kita tidak bisa fokus kemana sih sebenarnya arah dari tujuan PJOK kita ini. Nah, selanjutnya kita di sini pembelajaran dan engagement peserta didik. Nah, di sini bisa kita lihat tujuan utama PJOK adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, jadi sebenarnya tujuan utama itu tadi harus bisa kita padukan dari antara ketiga ini tadi. Apakah dia sebagai prestasi, hiburan, ataupun kebugaran jasmani. Sehingga anak-anak itu harus kita buat mendorong dan mendukung semua anak. Itu makanya tadi di kurikulum 13 ini lebih cenderung yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kita mengetahui kemana sih sebenarnya minat dan bakat anak-anak ini. Karena ada anak-anak yang memang suka dalam pelajaran itu. Contoh kita buat dalam pembelajaran materinya sepak bola. Ada anak-anak yang lebih cenderung lebih suka bermain saja. Ada yang lebih suka hanya dia menonton, hanya melihat. Jadi dari macam-macam anak-anak itu banyak sekali kebutuhannya yang harus kita fasilitasi. Sehingga dalam pembelajaran PJOK itu mereka kita pandu secara pedagogis. Jadi kita bisa mengarahkan mereka. Jadi artinya pembelajaran kurikulum merdeka ini
kita memfasilitasi anak-anak bukan sepenuhnya kita harus mau mengikuti apa maunya anak-anak. Enggak. Kita punya arah dan tujuan, kita juga punya rubrik yang memang harus kita buat untuk anak-anak sehingga dalam pembelajaran itu anak-anak tidak sesuka hatinya di dalam mengikuti pembelajaran itu. Jangan karena anak-anak itu maunya main bola, kita mau aja ya udah main bola lah situ. Yang penting jam pelajaran PJOK terlaksana, nggak seperti itu kakak-kakak ya. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat pembelajaran yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Nah, di sini ada involving serta engaging ya. Artinya di sini bermain di sini engaging itu tidak hanya terlihat tapi juga berkomitmen serta berperan. Jadi tujuannya di sini sebenarnya kita harus mencapai engaging dan enjoy. Ya, ini yang sebenarnya harus kita capai. Engaging itu tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen serta berperan. Dan enjoy, tidak hanya bersenang-senang, tetapi menikmati. Jadi pembelajaran PJOK itu bukan hanya sekedar kita ikut aja, tapi kita harus tetap berperan aktif dalam pembelajaran itu. Itu yang kita harapkan dari anak-anak, bukan hanya sekedar ikut aja, yang penting dia sudah mau masuk dalam barisan, mau kita atur enggak, tapi memang benar-benar anak-anak itu kita harapkan berperan serta dalam melakukan kegiatan pembelajaran itu mereka menikmati, enjoy gitu ya. Itu yang diharapkan anak-anak enjoy dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Nah, di sini selanjutnya perkembangan pembelajaran PJOK. Bisa kita lihat di sini kondisi saat ini. Kondisi saat ini tuntunan untuk menyampaikan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi dari kondisi yang saat ini, inilah yang kita harapkan. Guru-guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi dari kegiatan pelatihan kita ini, kondisi yang saat ini kita hadapi, harus bisa kita membuat dengan kondisi yang kita harapkan. Jadi inilah tujuan kita, kondisi yang diharapkan. Baik itu guru PJOK yang dapat memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid, serta pembelajaran untuk semua peserta didik, dan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang ayat. Sampai di sini mungkin ada kakak-kakak sekalian yang ingin memberi tanggapan atau komentar, kami persilahkan. Ada kakak-kakak yang ingin memberikan tanggapan dari perkembangan pembelajaran PJOK dari slide ini. Jadi artinya kakak-kakak ya, di sini saya hanya sebagai fasilitator. Artinya kita di sini belajar bersama. Enggak sepenuhnya apa yang saya bilang itu harus kakak-kakak ikuti, enggak. Di sini saya sebagai fasilitator, kecuali tadi saya sebagai narasumber. Nah, itu artinya memang apa yang nanti saya sampaikan itulah yang harus kakak-kakak ikuti. Itu kalau narasumber. Nah, kalau di sini saya sebagai fasilitator hanya memfasilitasi. Jadi untuk kakak-kakak untuk bisa berdiskusi, untuk bisa saling mencurahkan pendapatnya, apa yang selama ini telah dilaksanakan, apa yang telah selama ini dilalui dalam pembelajaran PJOK, bisa kita saling sharing di kegiatan kita ini. Kira-kira ada kakak-kakak bisa memberi tanggapan atau memberi komentar atau memberikan pengalamannya lah selama mengajar PJOK selama ini. Apa bedanya dengan pembelajaran yang dulu dengan yang sekarang gitu, dengan kurikulum kita yang baru ini. Mungkin ada kakak-kakak yang bisa menyampaikan. Kami persilakan. Enggak ada ya kakak-kakak ya. Atau kakak-kakak
jamnya ini kurang pas ya, jadi agak-agak ngantuk gimana gitu. Oke, baik, kita lanjutkan saja. Nah, kita masuk ke tujuan dan dampak program. Jadi tujuan dan dampak program dari kegiatan diseminasi ini adalah yang pertama itu dari mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus. Nah, jadi tujuan dari dilaksanakan PKG ini adalah untuk mengembangkan potensi guru PJOK terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok. Selanjutnya dari meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, di sini mungkin komunitas belajar ini bisa kita artikan kita punya yang namanya KKG ya. Kalau di SD namanya KKG, di SMP namanya MGMP, sama SMA juga MGMP. Jadi dari tujuan ini kita harus bisa memberikan dampak dari program itu, yaitu adalah guru mengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Itu dia yang pertama, dampak yang harus bisa kita capai. Nah, lebih tingginya lagi adalah peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayatnya. Artinya disinilah tujuan yang paling harus kita bisa capai adalah aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari yang dimana anak-anak ini sekarang sudah banyak krisis gerak. Kenapa saya bilang anak-anak ini sudah banyak krisis gerak? Itu salah satunya diutamakan oleh ada karenanya gadget. Bisa kita lihat anak-anak kita sekarang lebih banyak diam anak-anak di rumah main HP dibandingkan kalau kita lihat sore-sore. Kalau kita dulu setiap sore selalu anak-anak itu berada di luar rumah, kalau enggak main bola, yang pasti memiliki kegiatan-kegiatan yang cenderung melakukan gerak. Nah, kalau kita bandingkan saat ini, cenderung anak-anak itu lebih banyak bermain HP aja. Itu makanya di sini sebenarnya tujuan yang paling utamanya itu adalah kita mau memfasilitasi anak-anak ini untuk melakukan aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi sepanjang hayatnya itu, sepanjang kehidupannya sembari dia masih hidup, cakapnya seperti selagi dia masih hidup, kalau bisa anak-anak itu selalu beraktivitas dalam gerak sehingga tidak mengalami krisis gerak, karena memang kita lihat saat ini sudah gawat kali kita ini ya, anak-anak sudah malas untuk bergerak, apalagi anak-anak yang sudah cenderung mulai dewasa, udah banyak. Nah, seperti pengalaman kami kemarin di Medan, ada itu sebuah rental PS. Rental PS disediakan dia tempat, dia kalau rental PS biasa kan tempat duduk. Nah, ini enggak. Mereka menyediakan seperti tempat tidur. Nah, ini gawatnya. Jadi anak-anak itu bermain PS itu sambil tidur-tiduran gitu. Wah, ini kan sangat menyita perhatian kita. Kok jadi anak-anak sekarang ini seperti itu, malas bergerak. Sementara kita dulu kalau bisa setiap sore keluar rumah main bola. Atau permainan olahraga apalah yang setiap sore bisa kita laksanakan dulu. Jarang kita di rumah untuk diam. Karena memang dulu tidak adanya gadget yang mempengaruhi kita dalam melakukan gerak ya. Dalam membuat krisis gerak di kehidupan kita. Nah, ini sembari untuk kita lanjut, ini sembari untuk memberikan gambaran untuk kegiatan kita ke depan. Jadi nanti sebelum kakak-kakak kita pertemuan luring, nanti kita ini ada pertemuan luringnya selama seminggu untuk masalah tempat, mungkin nanti bisa dikoordinasikan. Yang pasti kita akan melaksanakan luring di daerah, enggak ke Medan ya, kita di sini. Mungkin nanti ditentukan tempatnya, entah yang di sekolah siapa lah gitu. Yang pasti
di daerah kita di Labura ini. Jadi nanti kakak-kakak di sini dia ada tugasnya itu membuat, ini yang pertama, praktikkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Artinya tidak boleh putus. Jadi apapun yang kakak-kakak buat, mau itu salah, mau itu benar dalam pengajarannya, lanjut aja. Jangan videonya itu di stop atau mau dibuat yang terbaik. Enggak. Kita mau menilai di sini pembelajaran PJOK yang natural. Jadi orang kakak-kakak buat aja apa yang bisa gitu. Pembelajarannya apa yang selama ini diketahui, laksanakan aja. Jadi di sini yang dituntut itulah secara natural. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik pengajaran PJOK secara utuh tanpa diedit. Nah di sini ya, di garis tebal dia, secara utuh tanpa diedit. Jadi nanti ini saya harap orang kakak-kakak sudah bisa lah, biar nggak nanti kepepet waktunya di sebelum kita pertemuan luring, sudah dipikirkan kian lah kapan mau membuat video ini. Karena nanti mungkin kita ada kena apa namanya mid semester. Jadi sudah bisa kian diatur dari sekarang kira-kira kapan mau dibuat videonya. Karena ini nanti adalah menjadi tagihan tugas. Nggak usah terlalu dipikirkan. Artinya di sini memang diminta kita untuk secara natural ya. Nggak usah terlalu dibuat-buat, apa yang dilalui itu aja rekam. Nah, yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas, baik di dalam kelas atau maupun di ruangan. Kakak-kakak dapat menggunakan pengayaan 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Nah, di sini orang kakak-kakak bisa menggunakan tripod, maksudnya bisa menggunakan tripod diletakkan dengan sudut pandang anak-anak itu dapat nanti semua terekam, atau kakak-kakak minta tolong ke teman-teman atau guru yang ada di sekolah kakak-kakak untuk membantu merekamkan video pembelajaran itu. Nah, yang ketiga, diusahakan suara guru harus terekam jelas ya. Kalau bisa terekam jelas, artinya apa yang disampaikan kakak-kakak dalam menyampaikan materi kalau bisa terekam jelas. Ini dapat dilakukan menggunakan mikrofon tanpa kabel. Ya, kalau mungkin ada rezeki kakak-kakak sekalian membeli mic wireless lebih bagus. Kalaupun nggak ada, ya nggak apa-apa, diupayakan pokoknya kalau bisa suaranya jelaslah terekam gitu. Dapat selain itu Bapak dapat juga melakukan secara online, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Jadi di sini dibebaskan kakak-kakak mau itu pembelajaran secara online atau secara langsung di lapangan. Tapi saya rasa langsung aja lah ya, karena bukan masa COVID lagi kita harus menggunakan pembelajaran secara Zoom atau Meet. Nah, setelah itu nanti diunggah di LMS, nanti ada itu tagihannya. Memang agak jauh lagi ke bawah setelah nanti modul 1.6 kalau saya nggak salah, di situ nanti kita unggah. Jadi bisa kakak-kakak lihat, dan batas waktu pengunggahannya di sini ada tanggal 18 Oktober. Artinya sebelum kita nanti pertemuan tatap maya pembelajaran luring, kakak-kakak sudah mengupload dari video pembelajaran yang sudah kakak buat gitu. Ya Kak Nisa, mungkin ada yang mau disampaikan? Kalian persilakan. Pak mau bertanya. Iya Kak. Itu kan untuk prakteknya Pak, saya kan dari TK. Apalah yang saya buat itu Pak? Itu gimana? Ya nggak apa-apa, kalau memang ini kan sebenarnya bukan asli dari guru PJOK. Jadi kalau kakak-kakak dia mengajar di TK kan ada pembelajaran sambil bermain gitu kan, yang mereka dapat melakukan gerak-gerakan. Nah itu nggak apa-apa, itu jadi video.
Oh, durasinya 30 Hmm. menit ya, Pak? Yang penting Iya. durasinya 30 menit? Iya, kita upayakan jangan kurang dan jangan lebih dari 30 menit. Oh, berarti kalau misalnya nih kan, misal saya campur senam pagi, dicampur dengan melempar bola, melompat, gitu bisa, Pak? Misalnya Bisa. dalam 30 menit itu ada 5 kegiatan gitu, bisa? Bisa Kak, tapi videonya jangan dipotong, jangan Iya, diedit. iya, Bisa, bisa. misalnya kan kami kalau setiap Sabtu itu kan bermain bebas, jadi Ya. nanti di situ Kak saya buat kan 30 menit pertama, itu nanti saya buat gerak dan lagu, saya buat kegiatan melempar, melompat begitu gitu Pak. Bisa Ya. gitu kan Pak? Bisa Kak, bisa Kak. Oke, makasih Ya, Pak. jadi artinya intinya video itu tidak boleh terputus Kak ya. Oke Pak, oke. Ya. Atau ada kakak-kakak yang lain mungkin yang ingin ditanya tentang video ini atau cukup jelas atau pada ngantuk semua kakak-kakak. Memang ini jamnya jam rawan ya. Ini adalah tatap maya kita pertama. Nanti untuk selanjutnya bisa kita kompromikan lah waktu yang tepat untuk kita semua, seberapa kita enaknya untuk melaksanakan gimmick. Bagaimana kakak-kakak? Saya rasa apakah jelas tentang tugas ini? Memang cukup untuk lama lagi nih untuk pengunggahan, tapi alangkah lebih baik karena memang ini banyak kegiatan kita, makanya ini harus disampaikan di awal biar kakak-kakak dapat mengatur waktunya dan mengatur kapan kira-kira yang tepat untuk membuat video pembelajaran ini selama 30 menit. Ada kakak-kakak yang lain yang ingin ditanyakan? Atau pas? Oke, nggak ada kakak. Ya mungkin ada mau disampaikan Kak Sri? Kak Sri Wahyuni. Begini Kak, Iya, Kak. mengenai pembelajaran yang Kakak jelaskan tadi, seperti dalam IKM, kita tidak harus mengutamakan murid itu harus bisa semua. Mungkin ada dalam 3 tingkatan. Apakah dalam pelajaran PJOK, contohnya dalam permainan bola voli, apakah kita juga harus mengelompokkan murid-murid itu, ada yang sudah bisa bermain, ada yang baru mengerti permainan, dan ada yang cuma bisa servis saja gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak. Penjelasannya. Ya, oke. Artinya di sini gini Kak. Tujuan dari video ini adalah kita bisa mengetahui apa yang kita dapat dari pembelajaran pelatihan kita ini sebelum dan sesudah. Makanya nanti tugasnya orang kakak ada membuat video pembelajaran 30 menit sebelum ini, makanya di awal, dan nanti pun ada juga lagi tugas keduanya membuat video pembelajaran juga tapi dengan setelah pembelajaran dari PKG ini. Jadi artinya kalau di pembelajaran yang pertama ini kakak membuat seperti biasanya aja, nggak usah terlalu diatur-atur kali. Apa adanya saja gitu Kak. Iya Kak. Jelas Kak ya, Kak Sri? Iya Kak, makasih penjelasannya Oke, Kak. terima kasih Kak. Ada lagi kakak-kakak yang lain yang mungkin ditanya? Kalau nggak ada, biar kita lanjut. Jadi artinya di sini kakak-kakak kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau dalam penggunaan LMS pun ada kendala atau mungkin yang kurang paham, boleh ditanyakan. Nanti biar kita bantu, kalau teman-teman yang lain yang membantu juga yang lebih paham daripada saya, bisa sama-sama kita saling sharing gitu ya. Jadi artinya kita di sini bukan saya yang paling benar, enggak. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, baik, kita lanjut saja. Nah,
Di sini kita diharapkan adalah dapat memetakan harapan dan kekhawatiran kita sepanjang mengikuti kegiatan pendidikan program PJOK ini. Jadi nanti orang kakak-kakak bisa menyampaikan apa sih sebenarnya harapan dan kekhawatirannya dalam mengikuti ini. Yang pasti memang kegiatan PJOK ini orang kakak-kakak dapat undangan, orang kakak-kakak juga mengkonfirmasi kesediaan, walaupun artinya seperti cenderung dipaksakan untuk mengikuti ini, tapi saya rasa jika kakak-kakak mengikuti kegiatan ini tidak akan rugi. Ya, banyak sekali yang kita dapat dari kegiatan pembelajaran TKG PJOK, apalagi nanti pada saat kita luring, banyak sekali pembelajaran banyak, yaitu metode-metode mengajar. Nanti itu kita sampaikan pada saat pertemuan luring tatap muka ya selama seminggu. Jadi dari sini mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Jadi ini adalah harapan kita ya Kak ya. Dengan bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Oke, nah baik. Di sini kakak-kakak saya minta untuk memberikan yang namanya harapan dan kekhawatirannya ya. Jadi di sini nanti ada pertanyaannya. Apa yang Bapak kakak-kakak harapkan dan kakak-kakak inginkan selama pendidikan PKG ini? Dan di sini ada pertanyaan kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan, dan yang ketiga, bagaimana dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan dan harapan kita dalam mengatasi tantangan yang kita hadapi. Jadi kakak-kakak di sini untuk menjawab pertanyaan ini saya sudah menyiapkan yang namanya link Jamboard. Nah, seperti ini kakak-kakak ya. Jadi nanti kakak-kakak silakan diisi di sini. Sebentar saya copy linknya. Saya bagikan. Bisa di WA, bisa juga ini saya buat di kolom chat kakak-kakak ya. Silakan diakses dulu. Bisakah diakses kakak-kakak? Saya harap kakak-kakak semua menggunakan laptop ya, tidak menggunakan HP, karena kemungkinan kalau menggunakan HP ini agak sulit dibuka link Jamboardnya. Ya silakan kakak-kakak lihat di kolom chat, itu sudah saya bagi link Jamboardnya, silakan dibuka, diklik, apakah sudah bisa? Panasnya Ra. Kita di luar Bang. Kalau ada kendala disampaikan ya Kak ya, biar bisa kita panggil dari sini. Apakah sudah bisa terbuka? Atau ada yang belum bisa membukanya? Ya, jadi mungkin udah saya dapat membukanya. Di situ ada pertanyaannya. Apa yang pertama ini, apa harapan kakak ingin mendapatkan selama pendidikan PJOK? Nah, bisa dijawab melalui ini ya. Sticky note di sini ada ya. Bisa dilihat ya. Ada di sini sebelah kiri namanya sticky note yang ini saya tunjuk ini. Silakan diklik. Nah, ditulis namanya contoh Andri titik 2, apa jawabannya, lalu nanti ketik simpan. Paham kakak ya?
Ya, kami persilakan kakak-kakak untuk mengisi. Saya beri waktu selama 10 menit. Kalau ada kendala disampaikan kakak-kakak ya. Di situ ada tiga slide ya. Ini yang pertama. Nanti klik di sini. Ini tanda panah ke kanan. Nah, ini ada untuk pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga. Jadi untuk yang pertama ini diklik dulu sticky note-nya, simpan. Lalu masuk yang kedua, ketik lagi sticky note-nya, tulis, lalu masuk lagi yang ketiga. Gitu kakak-kakak ya. Kalau ada kendala disampaikan Kak ya. Ya kakak-kakak kira-kira di mana ada kendalanya? Kok ini belum ada kira-kira yang ngirim ya sticky note-nya. Masih payah, Pak, karena ini punya HP. Oke oke Kak. Nanti kalau bisa lain kali diupayakan ya Kak ya. Ya, siap, Kak, siap, Kak.
Kalau dari HP Pak, Kak, nggak ada apanya, tombol Bisa pesannya. ada Kak, ada di situ. Ini di sini nggak gambar mana ini Pak? Ini kan yang ada cuma kata apa zat tangan. Dari titik tiganya itu nggak ada Kak? Titik tiga. Titik tiganya, titik tiga, tunggu. Titik tiganya nggak ada Kak. Nggak ada ya. Pesan dalam panggilan itu Pak. Iya, itu dia pesannya. Itu chat, kolom chatnya. Oh, siap siap. Oh ya 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 Kak, pas. Oke, baik. Terima kasih Kak Andri. Ini Kak Andri sudah memberikan jawabannya. Biar saya saja yang mengatur. Ini yang kedua punya siapa ini Kak ya? Tolong dibuat namanya Kak. Nggak bisa dibuat namanya nih ya. Andri. Harapan saya adalah ingin mendapatkan ilmu metode mengajar olahraga yang baik sehingga tujuan dari pembelajaran olahraga tercapai. Oke, nanti kalau udah siap ini lanjut ke slide kedua ya, kedua dan ketiga. Oke, baik. Terima kasih Kak Leo ya. Dari chat juga boleh Kak ya. Ini Kak Leo lanjut ya. Pertanyaan kedua Kak Leo, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian? Apa kira tantangan untuk mencapai tujuan yang dari kakak-kakak harapkan? Oke, siap Pak. Siap.
Lanjut yang ketiga ya, Kak ya.
Oke, baik kakak-kakak, sembari menunggu yang lain, kira-kira ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanya? Oke, baik, nanti bisa dilanjutkan setelah dari sesi ini. Hmm, kita lanjutkan aja materi kita. Oke, baik kakak-kakak sekalian. Jadi untuk dari masa pengenalan orientasi kita sampai di sini, sampai di pemetaan harapan dan kekhawatiran, kita lanjut ke modul 1.1. Nah, di sini kita bercerita tentang refleksi. Artinya refleksi untuk perubahan paradigma diri kita sebagai guru PJOK. Nah, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Artinya refleksi di sini kita menilai diri kita sendiri ya, sudah sejauh mana kita menjadi guru PJOK. Apakah kita menjadi guru PJOK yang baik atau hanya guru PJOK yang biasa-biasa saja. Nah, di sini kita diharapkan dapat merefleksikan diri kita. Dan yang kedua lah, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakannya kepada murid. Artinya jika kita sudah berefleksi, apakah refleksi kita yang telah kita lakukan ini menjadi untuk dapat mengupayakan kita dalam proses pembelajaran, terutama kepada murid, keberpihakan kita kepada murid. Jadi refleksi yang kita lakukan agar kiranya dapat menjadi perubahan yang baik, terutama kepada murid-murid kita. Nah, agenda yang pertama itu adalah mengenal refleksi, mengapa dan apa. Jadi refleksi kata kuncinya dari kali ini adalah mengapa dan apa. Nanti selanjutnya ada analisis cerita dari seorang guru. Seperti kata Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Jadi seperti kata Albert, ini adalah kata-kata yang bagus ya. Kita belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk kita besok. Jadi ini sangat berkaitan kita bagaimana melakukan refleksi kita sebagai guru PJOK. Nah, yang pertama adalah refleksi yang kita kenal adalah mengapa dan apa. Nah, dari mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Ya, di sini kata kuncinya mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Lalu, apakah itu refleksi? Dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Ya. Dari pertanyaan-pertanyaan ini mungkin ada kakak-kakak yang ingin mau disampaikan. Kami persilakan. Mungkin apa yang selama ini diketahui lah tentang refleksi itu. Mungkin bisa disampaikan. Apakah selama ini kita sudah melakukan refleksi? Apakah hanya kita diam-diam saja? Tidak ada mau kita refleksi dari selama kita menjadi guru PJOK? Kami persilakan kakak-kakak. Ya saya harap kita nggak haruslah kita harus main tunjuk ini si itu. Jadi harapan kita bersama memang keterbukaan kita untuk memberikan apa yang menjadi buah pikiran kita, karena di sini kita nggak ada yang salah, nggak ada yang perlu kita benarkan, nggak ada yang perlu kita salahkan dari
hal-hal yang keluar dari statement kita. Jadi kita di sini seperti saya bilang, kita sama-sama belajar. Tidak ada yang salah ya kakak-kakak di sini. Kita sama-sama belajar. Jadi kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Santai aja kita di sini. Jadi, di situ sambil-sambil minum kopi, sambil makan snack juga boleh. Nggak ada yang melarang. Kita santai-santai aja. Nggak ada kira-kira yang mau memberikan tanggapan dari pernyataan-pernyataan yang ada di slide ini? Mengapa penting bagi kita melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Jadi dari refleksi ini nanti akan berkesinambungan dengan tugas-tugas yang ada di LMS. Baiklah, kalau nggak ada, kita lanjut. Jadi, tindakan kita seorang guru, tindakan kita rutin. Nah, ini tindakan rutin yang selama ini telah kita lakukan, yaitu adalah mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Jadi, harapannya setelah kita melakukan refleksi dari pertanyaan tadi yang di atas, mengapa dan apa, harapannya adalah kita menjadi tindakan yang reflektif, yaitu mengabsen dengan cara yang berbeda. Jadi walaupun selama ini kita mengabsen hanya dengan membaca-bacakan saja, kali ini mungkin ada yang bisa kita buat terobosan baru dengan mengabsen secara berbeda. Nah, selanjutnya menyampaikan materi dengan tambahan atau alat bantu. Jadi bisa di sini kalau selama ini kita menyampaikan materi hanya dengan buku, kita mungkin bisa tambahi dengan menggunakan proyektor atau media ajar yang lebih bervariatif lah, yang lebih membuat anak-anak lebih tertarik akan penyampaian materi yang kita sampaikan. Lebih apalagi cenderung anak-anak SD suka yang dalam bentuk gambar-gambar animasi. Nah, kalau bisa kita cari yang seperti itu, kita buatkan jadi bahan ajar, kita tampilkan di slide, PowerPoint, anak-anak belajar dari situ, belajar melalui dengan video, itu lebih menarik. Untuk anak-anak SD, begitu juga, kadang ada juga sih anak-anak yang SMP lebih tertarik hanya dengan video saja. Jadi di situ diharapkan setelah berefleksi, dulu saya membuatnya seperti ini, oh anak-anak cenderung lebih bosan, bagaimana ya cara kita untuk memperbaiki itu, apa yang harus kita lakukan biar anak-anak itu nggak bosan gitu. Itu artinya tujuan kita merefleksikan diri kita ini menjadi lebih baik lagi. Apa yang sudah kita laksanakan selama ini betul apa enggak? Kalau memang salah kita refleksikan, kita perbaiki. Ya, jadi kita diharapkan dari tindakan rutin yang selama ini kita lakukan, diharapkan dapat menjadi tindakan reflektif yang menjadi tindakan-tindakan yang lebih bervariatif lah gitu. Oke, selanjutnya yang diharapkan adalah 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Nah, di sini bisa sama-sama kita baca dan kita lihat. Yang pertama adalah memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik yang dilakukan. Selanjutnya, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan wales asi. Ini mungkin artinya dalam keadaan rileks ya, wales. Selanjutnya, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. Melibatkan rekan sejawat, melakukan melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajar. Nah, di sini Bapak kakak-kakak, di sini melibatkan rekan sejawat. Jadi artinya kita di sekolah itu kan nggak sendiri. Bisa kita tanya teman-teman kita, kira-kira ada si anak yang memang memiliki karakter yang berbeda. Mungkin guru kelasnya lebih mengetahui, kan kita bisa saling berkolaborasi kira-kira apa yang dibutuhkan si anak tersebut agar
kita dapat menyampaikan materi kepada si anak yang lebih cenderung memiliki sifat-sifat yang harus khusus kita perhatikan kepada dia, ya. Nah, selanjutnya berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi, dari 7 karakteristik praktik mengajar yang reflektif inilah kiranya kakak-kakak dapat mencapainya ya. Inilah yang kita harapkan dari pembelajaran kita pada hari ini, bahwasanya kita dituntut kalau bisa kita menjadi pengajar yang reflektif. Nah, di sini ada sedikit seperti studi kasus, analisis cerita. Mungkin kalau kakak-kakak sudah membuka LMS, ini cerita ini ada juga di LMS kakak-kakak. Jadi nanti kalau belum ada yang buka, nanti silakan dibuka. Ini ada juga di LMS. Jadi nanti di LMS itu juga ada pertanyaan-pertanyaan dari cerita ini. Ada di situ nanti yang harus kakak-kakak jawab pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin nanti bisa dibuka di LMS-nya masing-masing. Jadi dari sini adalah cerita dari seorang Pak Raga. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Jadi Pak Raga ini sudah memiliki pengalaman yang cukup lama lah, boleh kita katakan seperti itu. Dan apalagi khususnya dalam materi bola besar. Di sini bola basket ya, masuk dalam kategori bola besar yang lebih cenderung kepada menembak bola ke ring basket. Jadi bisa kita baca di sini Pak Raga membuat metode-metode latihan. Jadi dari sembari latihan itu di sini Pak Raga mengajak siswa-siswa lebih aktif. Artinya siswa yang lebih banyak melakukan di sini, siswa yang melakukan penilaian, siswa yang membuat program latihannya. Artinya di sini Pak Raga hanya membuat menjadi fasilitas. Jadi kira-kira apa yang anak-anak kurang paham, nanti Pak Raga yang bisa memperjelas. Itu dari cerita itu bisa dibaca di LMS-nya masing-masing dari cerita Pak Raga ini. Nah, jadi nanti di situ di LMS Bapak kakak-kakak, di situ ada pertanyaannya nanti tuh. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK kakak-kakak selama ini. Jadi kira-kira yang sudah dilakukan Pak Raga bagaimana, apakah baik atau tidak, lalu kita kaitkan dengan diri kita. Apakah kita mengajar itu seperti Pak Raga gitu ya? Apakah kita mengajarnya seperti Pak Raga, membuat kita memfasilitasi anak-anak itu untuk belajar lebih aktif. Nah, yang selanjutnya apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan. Artinya dari cerita ini sebenarnya enggak sepenuhnya Pak Raga ini harus kita contoh, enggak. Mas, pasti ada juga kekurangan dan kelebihan dari metode mengajar dari Pak Raga. Itulah di situ nanti boleh kakak-kakak tuangkan di LMS, nanti dijawab di LMS-nya. Jangan, kalau bisa jangan dilewatkan ya. Nanti kalau tidak dijawab, dia tidak centang hijau. Jadi artinya dari masing-masing item pembelajaran yang ada di LMS itu kalau bisa centang hijau. Artinya kalau sudah centang hijau, barulah kakak-kakak boleh melanjutkan ke bawahnya. Gitu ya. Jadi kalau belum centang hijau, berarti ada tagihan yang belum diselesaikan atau ada tugas yang belum dikumpul atau belum dijawab. Jadi tujuannya di situ kita lihat centang hijau atau tidak. Karena saya tidak bisa melihat LMS dari kakak-kakak masing-masing ini ya. Beda tampilan LMS kakak-kakak dengan tampilan yang saya punya. Jadi kalau tampilan saya itu LMS-nya sudah terbuka semua modulnya sampai ke bawah. Namun orang kakak-kakak kalau di atas belum diselesaikan, yang di bawahnya tidak terbuka gitu. Jadi nggak bisa ada yang terlewatkan. Serta nanti ada yang belum, walaupun sudah contoh di modul 1.1 nanti sudah siap, kalaupun dia udah siap semua, ada nanti batas waktunya juga. Kalau belum batas waktunya belum terbuka, dia nggak bisa terbuka. Jadi kakak-kakak mohon diperhatikan di LMS-nya dari setiap masing-masing tagihan
di ujung kanannya itu nanti di atas ada due date-nya, artinya batas pengumpulannya ada. Jadi diusahakan jangan sampai melewati dari waktu yang sudah ditentukan, ada nanti di LMS-nya di situ. Tanggal berapa dan sampai jam berapa. Ya. Karena itu sangat mempengaruhi dari nilai kakak-kakak sekaligus untuk kelulusan dari kegiatan ini. Ya. Begitu juga saya sampaikan kepada kakak-kakak, kita kalau saya tidak salah ada selama 3 bulan ini ada pertemuan tatap maya sebanyak 22 kali, 22 atau 21 kali. Ya. Itu tidak berurutan, hanya saja untuk dalam minggu ini karena ada keterlambatan kemarin dari panitia BPGP, sehingga di minggu ini kita berturut-turut nanti Zoom-nya. Hari ini kita Zoom, hari ini kita melakukan tatap maya, besok di hari Kamis juga kita melakukan tatap maya, dan di hari Jumat juga melakukan tatap maya. Aturannya sebenarnya selang-seling ini. Tapi ini hanya pertama aja padatnya seperti ini. Setelah ini nanti enggak terlalu padat seperti ini. Paling nanti ada yang seminggu sekali atau hanya 2 kali aja kita melakukan tatap maya. Jadi nanti setelah dari sini bisa kita sepakati kira-kira jam berapa lah yang enaknya kita untuk melakukan tatap maya selanjutnya ya. Jadi mungkin besok kita akan melaksanakan tatap maya, nanti kita sepakati kira-kira jam berapa yang enaknya. Jadi intinya mohon kakak-kakak sekaligus, kakak-kakak semuanya, mohon diperhatikan LMS-nya, apa yang menjadi tagihannya tolong dikerjakan sesuai dengan batas waktunya. Jangan sampai sebatas waktunya itu melewati. Nanti kalau sudah melewati bisa saya nilai, tapi nilainya tidak bisa maksimal ya. Yang pasti dari ujung kegiatan kita ini akan mendapat sertifikat jika lulus. Kalau nggak lulus nggak dapat sertifikat lah pula. Jadi kalau lulus akan mendapat sertifikat. Dan itu bisa digunakan untuk ke RHK ya. Dan nilainya poinnya itu adalah 128 poin. Jadi hampir sama ini dengan pendidikan guru penggerak. Sama poinnya. Kalau untuk di RHK 128 poin. Kalau lulus, makanya harapan kita kakak-kakak sekaligus untuk dapat memaksimalkan waktunya, membuka hatinya untuk mengikuti program kegiatan diseminasi ini. Karena apa? Orang kakak-kakak banyak yang akan didapat nanti dari sini, yang pasti tidak bakal rugi. Bisa kakak-kakak setelah dari gimmick ini kita bisa saling bertanya jawab ya, saling berdiskusi. Kita gunakan grup WA kita. Kira-kira apa kendalanya, silakan aja disampaikan di grup WA. Nanti sama-sama kita bantu apa yang menjadi kendalanya. Nah, oke baik, mungkin sampai di situ. Yang selanjutnya kakak-kakak mengisi refleksi pengembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Jadi perhatikan yang seperti saya bilang ya Kak, dari masing-masing item di LMS-nya tolong jangan ada yang dilewatkan. Jadi kegiatan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Besok kita akan kembali lagi berjumpa. Nanti setelah dari sini nanti saya matikan rekamannya. Kita boleh berdiskusi pada jam berapa kira-kira yang enak kita melakukan kegiatan tatap maya ini. Sampai di situ kira-kira kakak-kakak ada lagi yang mungkin ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, kami persilahkan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Ada kakak-kakak yang ingin disampaikan? Oke, kalau tidak ada, saya kembali mengingatkan kepada kakak-kakak yang belum mengirim fakta integritas dan surat izin atasan. Itu kalau nggak salah saya Kak Sri ya, Kak Sri nggak ditandatangani Kak ya. Iya Kak Sri.
dibuka mic-nya, Kak. Iya Kak, belum. Iya, kalau bisa tolong diedit lagi, Kak, ya, ditandatangani. Iya Kak. Iya, Kak. Kalau boleh tahu Kak Sri ini dari mana, Kak? SD Negeri Tampak Lobang. Kecamatan? Nah 910. Oh, Kecamatan 910. Oke, makasih, Kak. Iya Tolong Kak. dimaksimalkan nanti ya, Kak. Oke Kak. Kira-kira ada kakak-kakak yang lain yang ingin disampaikan, nggak apa-apa. Yang mau ditanyakan tentang LMS juga, silakan. Enggak ada Kak. Kira-kira ada kendala di LMS? Pas Kak. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih saya ucapkan kepada kakak-kakak sekaligus yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Tatap maya kita yang pertama ini. Sampai jumpa kita kembali lagi di tatap maya berikutnya. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kita ini, marilah kita, karena tadi di awal kita sudah mengawali dengan doa, jadi di akhir juga kita harus mengakhirinya dengan doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Mohon bersabar Kak ya, jangan ada dulu yang keluar. Sebentar saya matikan dulu rekamannya.